Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan berbagai tema yang amat menarik, dan kali ini kita akan membahas suatu tema yang erat kaitannya dengan aktivitas riset ataupun penelitian. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan secara khusus membahas tema tentang objek penelitian. Di mana objek penelitian ini merupakan suatu hal yang merupakan bagian dari inti problematika pada satu penelitian. Dan yang dimaksud dengan inti problematika di dalam hal objek penelitian ini adalah bahwa objek yang akan digunakan di dalam suatu riset atau dapat pula berupa yang namanya pusat dari suatu masalah yang ditemukan oleh seorang peneliti, yang nantinya itu akan dianalisis ataupun diteliti. Nah, objek penelitian itu sendiri terdiri ada beberapa macam, di mana macam ataupun jenis objek penelitian yang pertama itu adalah objek penelitian primer, di mana objek penelitian primer ini merupakan suatu objek yang akan digunakan di dalam penelitian yang berasal dari sumber pertama, yang mana sumber pertama ini adalah pengambilan data yang berasal dari sumbernya secara langsung. Kemudian macam ataupun jenis objek penelitian yang kedua itu adalah objek penelitian sekunder, yang mana objek penelitian sekunder ini merupakan suatu data yang didapatkan dari objek yang dimana merupakan sumber sekunder. Nah, perbedaan dari objek penelitian primer dengan sekunder ini terletak pada cara untuk mendapatkan datanya. Itulah jenis ataupun macam-macam objek penelitian. Selanjutnya, yang kita perlu pahami bersama di dalam hal objek penelitian ini juga diantaranya yang menyangkut tentang prinsip objek penelitian. Nah, ada beberapa prinsip yang perlu kita perhatikan bersama untuk kita dapat menentukan objek penelitian. Di mana prinsip yang pertama itu adalah prinsip tentang identitas digital. Di mana prinsip identitas digital ini memiliki tujuan untuk melakukan identifikasi
yang memang mengandung suatu keunikan. Identifikasi ini berguna untuk mempermudah berbagai proses pengolahan data dan mengetahui telah sampai mana dan dilakukan oleh pihak mana. Ini adalah prinsip tentang identitas digital. Kemudian prinsip yang kedua dari objek penelitian adalah prinsip anotasi. Yang mana prinsip anotasi ini berfungsi untuk memberikan metadata tambahan. Dalam hal ini, semua metadata yang telah diperoleh itu berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Ini adalah prinsip kedua dari objek penelitian. Selanjutnya, prinsip yang ketiga dari objek penelitian ini adalah prinsip agregasi data, di mana prinsip agregasi data ini sangatlah diperlukan untuk suatu studi yang lebih luas, di mana peneliti kemudian memerlukan lebih banyak data dan itu dipelajari secara lebih mendalam. Inilah prinsip dari objek penelitian. Selanjutnya, kita pun perlu untuk mengetahui tentang cara untuk menentukan objek penelitian ini. Nah, berkaitan dengan cara ini, maka ada beberapa yang bisa dan perlu untuk kita perhatikan secara seksama. Yang pertama adalah bahwa untuk menentukan objek penelitian itu harus mengandung unsur yang spesifik. Dalam hal ini, seorang peneliti ataupun sekelompok peneliti haruslah mencari suatu topik permasalahan secara spesifik. Karena dengan begitu, objek penelitian itu akan menjadi semakin jelas, sehingga akan mengarah dari suatu penelitian ke jalan, ke rentang, ke tujuan yang lebih jelas. Itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah aspek spesifik tadi, yang kedua adalah tentang jangka waktu. Seorang peneliti ataupun sekelompok peneliti harus pula dapat menentukan tentang kapan penelitian yang akan dilakukan itu dapat diselesaikan. Karena dengan adanya rentang ataupun jangka waktu ini, maka penelitian itu akan dapat menghasilkan sebuah hasil penelitian yang maksimal. Kemudian berikutnya yang ketiga, setelah aspek spesifik dan jangka waktu, kita juga harus memperhatikan tentang aspek terukur, di mana semua data dari sebuah objek penelitian itu akan diukur untuk memudahkan peneliti dalam mencapai tujuan dari
dilakukannya penelitian tersebut. Kemudian yang keempat, yaitu tentang bahwa aspek dari penelitian dari unsur objek penelitian ini harus pula untuk memenuhi dan memperhatikan tentang kerealistisan. Dalam hal realistis ini, seorang peneliti ataupun sekelompok peneliti pun harus dapat menentukan tentang tujuan dari penelitian yang itu harus sesuai dengan kenyataan yang ada. Dan yang kelima, yaitu kita juga harus memperhatikan tentang hal yang dapat dicapai. Di mana dalam hal ini peneliti harus mengetahui tentang tujuan yang harus dicapai dalam suatu penelitian. Karena dengan mengetahui tujuannya, maka objek penelitian pun akan dapat ditemukan dengan lebih mudah dan penuh dengan keyakinan. Itulah 5 pokok-pokok yang perlu diperhatikan dalam menentukan topik ataupun yang namanya sesuatu penting dalam penelitian tentang objek penelitian ini. Selanjutnya, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan, terutama jika sekelompok ataupun seorang peneliti itu akan melakukan penelitian di bidang sosial. Nah, tentu untuk penelitian dalam bidang sosial ini juga ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan. Apa yang perlu dalam hal ini harus diperhatikan dalam penelitian sosial utamanya? Yang pertama adalah kita ataupun seorang peneliti atau sekelompok peneliti harus mengidentifikasikan masalahnya. Ini yang pertama. Di mana hal utama yang mesti diperhatikan dalam mengidentifikasikan masalah adalah memilih fenomena sosial yang memiliki banyak manfaat jika hal tersebut diteliti. Inilah uniknya penelitian sosial. Kemudian yang kedua, langkahnya adalah haruslah seorang peneliti atau sekelompok peneliti merumuskan dan membatasi masalah. Dalam hal ini, atau dalam tanda petik adalah merumuskan masalah, pada umumnya itu dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Dan dalam hal ini juga perlu dilakukan suatu pembatasan masalah dengan tujuan agar penelitian ini atau penelitian yang akan dilakukan tidak melebar dan menjadi lebih fokus. Kemudian langkah yang ketiga dalam penelitian sosial itu adalah melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini sangatlah penting untuk dilakukan dalam rangka mencari teori, konsep, dan generalisasi yang bisa digunakan sebagai landasan teoretis. Itu adalah yang ketiga.
Kemudian yang keempat, langkahnya dalam penelitian sosial ini adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis dalam hal penelitian sosial ini dapat diperoleh dari berbagai kesimpulan teoritis yang didapatkan dari studi kepustakaan. Lantas yang kelima langkahnya dalam penelitian sosial itu adalah menentukan desain dan metode penelitian. Di mana dalam hal ini ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam penelitian sosial. Di antaranya adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Ada metode deduktif dan induktif. Juga ada metode empiris dan rasional. Juga ada metode fungsionalis. Itu yang kelima. Selanjutnya langkah yang keenam dalam penelitian sosial adalah menyusun instrumen dan mengumpulkan data. Instrumen itu merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh karenanya, sebelum melakukan pengumpulan data, maka terlebih dahulu harus menentukan teknik pengumpulan datanya. Dan juga menguji instrumen pengumpulan data yang akan digunakan nantinya. Lantas, langkah yang ketujuh dalam penelitian sosial itu adalah menganalisis data. Menganalisis data itu harus dilakukan sesuai dengan data yang ditemukan. Dan juga harus sesuai dengan teori dan juga metode penelitian yang digunakan. Itu adalah yang ketujuh. Kemudian langkah yang kedelapan, jika kita melakukan suatu penelitian sosial, itu adalah menyusun laporan. Yang mana dengan adanya atau dengan disusunnya laporan penelitian, maka peneliti lain akan dapat mempelajari dan juga menilai atas hasil penelitian sehingga ilmu pengetahuan itu akan dapat terus berkembang. Oleh karenanya, terutama dalam hal penelitian sosial ini, diperlukan kehati-hatian dan juga kecermatan, terutama dalam hal langkah-langkah yang harus ditempuh seperti yang telah kita paparkan baru saja. Jika kita telah melampaui berbagai langkah tersebut, maka harapannya hasil dari penelitian akan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Oleh karenanya, hasil penelitian tersebut nantinya akan membawa dampak positif tidak hanya bagi peneliti saja, tetapi juga bagi publik. Mengingat penelitian sosial ini merupakan penelitian yang sangat-sangat luas cakupannya.
Oleh karenanya, bagi siapapun yang akan melakukan suatu penelitian sosial khususnya, perlu untuk memperhatikan hal-hal seperti yang kita bahas tadi. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang salah satu hal yang amat penting dalam penelitian, yaitu objek penelitian. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Mudah-mudahan akan semakin memperluas wawasan kita. Dan kita akan teruskan dengan membahas berbagai tema yang lebih menarik lagi pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja subscribe.